Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita semua. Dan tak lupa juga salawat beserta salam marilah kita curahkan dan kita limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Taruna Muda Agung Darmawan, Kors TNU 29. Pada kultum kali ini saya akan membawakan tema perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat itu, kalimat pertamanya itu bukan ibadah. Tapi kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46 paling kanan pertengahan. Wasta'inu bisobri wasolah. Perhatikan kalimat indahnya sekalian. Allah menempatkan sholatnya di bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hai hamba-hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimat ini baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau punya masalah, jangan bikin status. Misalnya jalan macet bikin status, Jakarta macet, yang gak akan selesai masalahnya. Jadi apa yang dilakukan kata Allah? Kata Allah, jika kalian beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan mintalah kepadaku. Minta kepada Allah. Caranya bagaimana? 1. Bisobri, terima dulu masalahnya, jangan langsung dikeluhkan. Kaidah lain muncul karena mustahil seakan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya ya. La yukallifullah nafsan illa wus'ah. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Ya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, entah di rumah, di pekerjaankah, entah di kehidupan sosialkah, sebesar apapun itu ujiannya, kata Allah, memang karena Anda yang mampu. Kalau enggak, ya enggak akan diuji. Jadi di ujian itu memang berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi jika Anda sekarang sedang punya masalah, sebesar apapun masalahnya, kata Allah, memang cuma Anda yang mampu. Anda yang mampu, Anda yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, kenapa saya? Kata Allah, emang kamu yang mampu, yang lain enggak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusinya kepadaku. Mintakan solusi kepadaku lewat sholat, kata Allah. Jika Anda punya masalah atau persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercayai oleh Allah. Gini cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita kalau kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini fi amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Baik, wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi kepadaku. Terus kita pengen minta, ya Allah,
kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Contohnya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah, maka sekarang aku ibadah sholat hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana taunya nama lain sholat ibadah? Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni waqimus sholata li dzikri. Ibadah kepadaku caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya masalah, sedang punya persoalan ya Allah. Aku punya problem dan aku yakin hanya Engkau lah yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsi. Ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idzal kalala antu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku dalam sholatnya benar membacanya, benar dari awal sholatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu, dan sekarang aku punya persoalan, aku mohonkan solusi darimu. Kata Allah, perjanjian antara aku dan hambaku, wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, Masya Allah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, ada berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini ribuan kali ruku dan sujud yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat kita hanyalah menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam selesai. Takbir, ruku, sujud, salam selesai. Padahal Allah sudah menunggu. Hambaku, kamu punya masalah apa? Maka setiap waktu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat, begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar, punya persoalan, punya masalah lagi, asar sholat, dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu, semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh pun, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin jika ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Taruna Muda Agung Darmawan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.